ahlu baitil mustafa tuhuri, amanul ardi faddakiri, syubbihu bil anjumi zuhuri, mislama qad ja'a fis sunani. Belakangan ini mulai ada yang berusaha untuk membongkar doktrin itu, membongkar ajaran itu, mulai ditanamkan kebencian kepada para habaib, mulai ditanamkan ragu-ragu kepada silsilah para habaib. Salam hormat kepada para habaib, salam hormat kepada para kiai. Gus Miftah, kali ini saya setuju. Dalam beberapa hal saya tidak sependapat dengan Gus Miftah, tapi kali ini saya sependapat, saya setuju. Yang benar harus kita katakan benar. Kali ini Gus Miftah benar, harus kita katakan benar. Seandainya Gus Miftah salah, ya harus kita katakan salah, siapapun orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mesing Pasuruan yang berbahagia, rahimakumullah. Salah satu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mencintai Ahlul Bait dzurriyyah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di sini Al-Fakir ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau pernah dawuh, urkubu Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitihi. Peliharalah hubungan dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara menjaga hubungan dengan Ahlul Baitnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 3436. Kemudian ada lagi di sini, tentu di samping ayat di dalam Al-Qur'an ya. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathhira. Sebagaimana yang sudah sama kita hafal bahkan ya, bahwa Allah akan menghilangkan dosa dari Ahlul Bait dan membersihkan dengan sebersih-bersihnya. Wa yutahhirukum tathhira. Ini salah satu dalil ya dari keharusan kita untuk mencintai Ahlul Bait Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian banyak lagi dalil-dalil yang lain. Kanjeng Nabi juga pernah berpesan bahwasanya beliau meninggalkan dua hal yang kalau kita berpegang teguh kepada keduanya, maka kita akan dijamin tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah wa itrati ahli baiti, yaitu Al-Quran dan juga Ahlul Bait Nabi. Ini tinggalan Kanjeng Nabi. Nah, belum lagi kalau kita bicara di dalam kitab Maulid ya, yang selalu kita baca setiap saat. Di situ menanamkan bagaimana kita harus mencintai Kanjeng Nabi Muhammad beserta Ahlul Baitnya. Dan saya pikir hampir semua umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini bahkan menghafalkan beberapa bait-bait syair-syair di dalam kitab Maulid, Maulid Jimtud Duror, Maulid Ad-Dibai dan sebagainya ya. Bagaimana mereka itu adalah Ahlu Baitil Mustafa At-Tuhur, amanul ardi faddakiri. Ahlu Baitil Mustafa Tuhuri, amanul ardi faddakiri, syubbihu bil anjumi zuhuri, mislama qad ja'a fis sunani. Nah, ini doktrin-doktrin yang selama ini kita yakini, yang selama ini kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita senantiasa ta'zim kepada para habaib. Nah, belakangan ini mulai ada yang berusaha untuk membongkar doktrin itu, membongkar ajaran itu, mulai ditanamkan kebencian kepada para habaib, mulai ditanamkan ragu-ragu kepada silsilah para habaib. Nah, tapi di sini alhamdulillah ada hikmahnya juga. Kita mengambil hikmah di sini. Di antara hikmahnya adalah di dalam faktakini.info
bukan Lutfi Info, Mas. Iya, siap. Faktakini.info. Hikmah fitnah nasab habaib. Nama Sayyid Ubaidillah bin Ahmad jadi makin dikenal dan dimuliakan umat. Saat ini gencar serangan fitnah dari kalangan nasibi atau para pembenci keluarga Nabi Muhammad dan juga dari habib-habib palsu, terutama yang nasabnya tidak diakui oleh Robito Alawiyah, yang mereka lancarkan fitnah itu kepada habaib dan Robito Alawiyah. Jadi memang fitnah ini nyata, Mas. Fitnah ini nyata dari memang pembenci habaib ini secara akar sejarah memang ada, Mas. Akar sejarahnya ada dan terus akan berlangsung ila yaumil qiyamah. Itu sudah nubuah, sunatullah, sudah seperti itu. Nasibi, kelompok pembenci keluarga Nabi, juga dari golongan habib-habib palsu yang ngaku-ngaku habib tapi tidak ada nasab yang bersambung kepada Rasulullah, dan setelah diteliti di Robito memang tidak ada, Mas. Ya. Nah, Imaduddin Usman dari Kresek, Tangerang, Banten termasuk salah satu pihak yang meragukan nasab habaib dengan menuding Sayyid Ubaidillah atau Abdullah bukan anak dari Sayyid Ahmad bin Isa al-Muhajir. Jadi dia nulis, Mas, ada tulisan yang seakan-akan ilmiah tapi setelah diteliti ternyata keliru. Namun subhanallah, serangan dari fitnah dari orang-orang hasud dan pembenci habaib justru makin memperkuat posisi habaib sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW. Masyarakat jadi mencari tahu tentang Sayyid Ubaidillah dan nama beliau jadi terkenal dan dimuliakan orang. Jadi, dan ini sudah banyak yang menjawab. Al-Fakir tidak ingin menambahkan jawaban yang sudah sangat lengkap dari berbagai macam tulisan-tulisan yang lebih ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan, termasuk dari Habib Hanif Alatos. Itu sudah menjawab secara langsung di mana letak kekeliruan, kesalahan dari tulisan Imaduddin itu. Nah, yang menarik, sahabat Mesing Pasuruan, ternyata berbagai macam upaya-upaya untuk menjauhkan umat dari cinta kepada para habaib, ya, menjauhkan umat dari habaib, ternyata tidak berhasil, Mas. Ya, bahkan di sini ada tulisan berita, ya. Di sini orang-orang yang berusaha untuk menjauhkan habaib mungkin karena hasud, iri, dengki, melihat pengaruh dari habaib semakin luas, semakin besar di mana-mana, dicintai oleh umat, punya pengaruh yang besar. Dan di sini yang menarik adalah di hadapan Habib Lutfi, Gus Miftah sentil orang yang meragukan nasab habaib. Gus Miftah aja mengomentari, Mas. Gus Miftah, bagaimana komentar beliau? Komentar dari beliau di sini, Jatman Online, pengasuh pondok pesantren Ora Aji, Kiai Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah mengatakan seseorang yang mempertanyakan nasab para habaib sehingga menantang tes DNA. Jadi sampai menantang tes DNA, Mas. Jadi kurang ajar, ya. Jadi mereka ini bukan sekedar bukan sekedar menulis, bukan sekedar berstatement, sampai menantang tes DNA. Menantang tes DNA harusnya merasakan malu, menurut Gus Miftah pada acara Halal Bihalal dan Jam'iyah Rotibul Kubro di Kanjus Sholawat Kota Pekalongan Kamis lalu tanggal 4, ini agak lama ini, 4 Mei. Seharusnya kita malu. Hal ini benar-benar terjadi. Kiai menyerang Habib dengan tes DNA. Maksudnya apa? Kita malu, ujarnya. Gus Miftah juga menjelaskan Abah Habib Lutfi tidak butuh dihormati, tapi kita yang butuh hormat pada beliau. Jadi justru kita ini yang butuh hormat kepada Habib, bukan Habib yang butuh dihormati kita. Ini menurut Gus Miftah, ya. Kita yang butuh menghormati Abah Maulana Habib. Kita yang butuh sowan. Sowannya kita membawa masalah agar kita diingatkan selalu oleh Syekhina wa murabbi ruhina Abah Lutfi, jelasnya.
Kiai yang dijuluki presiden para pendosa ini kemudian menyentil orang yang meragukan nasab habaib di Indonesia dengan mengutip perkataan Imam Al-Ghazali. Qala al-Imam Al-Ghazali, syarrafun nafs min salasi jihad. Ihdaha al-intiha ila syajarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fala yu'adu lahu syai'. Wasaniyah al-intima ilal ulama fa innahum warasatul anbiya ila akhirih. Yang ketiga ada lagi di sini wasalisah al-intima ila ahli shalah al-masyhur wat taqwa. Di sini Al-Imam Al-Ghazali berkata, Imam Al-Ghazali, kemuliaan jiwa datang dari 3 aspek. Yang pertama adanya nasab yang sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nasab tidak ada yang menandingi kemuliaannya ya. Kedua, milik para ulama karena mereka adalah pewaris para nabi. Dan yang ketiga adalah milik orang-orang terkenal yang soleh atau bertakwa. Hormatilah dzurriyyah Habib karena nasabnya, dihormati karena zatnya, sementara kiai dihormati karena sifatnya. Selamat dzurriyyah Kanjeng Nabi, Sayyid, Syarif, Habib, ayo kita hormat bangsa yang sudah besar saat ini. Kita dibentur-benturkan malu, dawuh abah benar terjadi pungkasnya. Ini perkataan yang luar biasa dari Gus Miftah, dan saya sangat setuju dan mendukung perkataan Gus Miftah ini. Jadi kita alhamdulillah tetap cinta kepada dzurriyyah Kanjeng Nabi Muhammad, meskipun ada upaya untuk menjauhkan umat dari para dzurriyyah Kanjeng Nabi ya. Dan Gus Miftah pun ternyata juga salah seorang kiai ulama yang sudah meluruskan, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan dari kecintaan kita kepada dzurriyyah Kanjeng Nabi Muhammad. Salam hormat kepada para habaib, salam hormat kepada para kiai. Gus Miftah, kali ini saya setuju. Dalam beberapa hal saya tidak sependapat dengan Gus Miftah, tapi kali ini saya sependapat, saya setuju. Yang benar harus kita katakan benar. Kali ini Gus Miftah benar, harus kita katakan benar. Seandainya Gus Miftah salah, ya harus kita katakan salah, siapapun, ya siapapun orangnya. Ya, inilah sahabat Amazing Pasuruan yang bisa kita bagikan, karena dulu pernah Mas ya, dulu pernah menyerang 212, menyerang Habib yang ada di luar kelompoknya dan sebagainya. Ya, itu sudah berlalu ya, sudah berlalu. Mudah-mudahan seterusnya setelah ini Gus Miftah bisa terus berada di jalan yang benar, menjadi pecinta para habaib karena nasabnya, karena di situ mengalir darah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak cocok, tidak apa-apa, tapi jangan menghina, jangan menyerang ya. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa akhiran walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.